Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Idris Al-Amin untuk menerangkan beberapa materi tentang kebahasaan bahasa Inggris tentunya. Dan hari ini kita akan membahas tentang label. Nah, pertama yaitu yang perlu kita ketahui adalah mengetahui apa itu label. Nah, tentu kita harus mengetahui sebelum kita mempelajari sesuatu, kita harus mengetahui apa yang akan kita pelajari. Nah, pertama yaitu pengertian dari label sendiri. Apa itu label? What is label? Label is an information contained in the outer packaging of a product or goods. Nah, label adalah informasi yang ada dalam kemasan produk tertentu. Jadi setiap produk pastikan kalau ada labelnya pasti mengandung informasi yang bisa kita baca, bisa kita simpulkan dari produk tersebut. Kemudian setelah mengetahui tentang pengertian dari label, kita harus mengetahui kenapa sih label itu dibikin. Nah, what is the purpose of label? Nah, apa tujuan dibentuknya tabel, dibikin tabel pada sebuah produk? Nah, tujuannya adalah the purpose is to give detailed information about a product. Jadi memberikan informasi rinci mengenai suatu produk. Nah, jadi setiap produk pasti dibikin, pasti ada tujuannya. Nah, tujuannya itu pasti akan kita ketahui jika kita membaca label tersebut. Kemudian apa sih informasi-informasi yang dapat kita ambil dari sebuah label? Nah, pertama yaitu brand of the product, yaitu merek produk. Merek produk pasti sesuatu pasti ada mereknya. Kemudian yaitu name of the product. Kemudian ada nama suatu produk. Kemudian content atau amount, yaitu isi atau jumlah suatu produk tersebut, misal 300 mili atau berapa. Kemudian deskripsi, penjelasan dari sebuah produk, penjelasan mengenai manfaat atau apa itu dari sebuah produk. Kemudian ingredients, yaitu komposisi dari suatu produk. Kemudian nutrition facts, yaitu informasi gizi. Tentu suatu produk juga akan mengandung informasi gizi. Kemudian use, kegunaan, yaitu kegunaan produk tersebut untuk apa. Kemudian direction to use and dosage, yaitu cara menggunakan dan dosis, cara menggunakan produk tersebut dan dosisnya. Kemudian direction to store, yaitu petunjuk penyimpanan. Nah, petunjuk penyimpanan nanti produk tersebut disimpan di suhu yang seperti apa atau gimana. Nah, kemudian expiration date, yaitu expiration date, yaitu tanggal kadaluarsa. Nah, selanjutnya ini ada contoh suatu produk, yaitu dari sebuah sirup obat batuk. Kita bisa lihat pada gambar tersebut. Di sini mengandung beberapa informasi dari produk tersebut. Yang pertama yaitu fact, the drug yaitu obat, available jika dalam produk tersebut mengandung itu produknya tersebut, maka dikatakan yes. Kemudian the drug, obat fungsinya untuk children cough syrup, yaitu sirup obat batuk. Kemudian deskripsinya yaitu mengandung campuran formula 440. Kemudian konten atau amount yaitu 75 mili. Nah, di situ tertulis 75 mili. Kemudian use, kegunaan karena dalam produk tersebut tidak diterangkan kegunaannya seperti apa, maka bisa diisi not available. Kemudian direction to use and dosage. Nah, kemudian direction use-nya itu petunjuk penggunaannya, yaitu use medicine according to physician instruction, yaitu gunakan obat tersebut sesuai dengan instruksi dokter. Kemudian direction to store, yaitu petunjuk penyimpanannya di situ juga ada, yaitu keep in moderate temperature and keep away from children, yaitu
taruhlah di suhu yang sedang dan jauhkan dari anak-anak, dan expiration date-nya tidak dijelaskan. Nah, itu contohnya seperti itu.